Kuncoro, sebenarnya ada pertanyaan juga nih, ibu-ibu sudah memilah capek-capek, tapi nanti di sana juga dicampur lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita ibu-ibu mungkin jadi hilang gitu semangatnya, tapi ditahan dulu deh Pak. Kita buka dulu pertanyaan, ini 2 pertanyaan. Jadi mohon izin Ibu, mohon izin ini karena waktunya terbatas, sudah di TikTok sama panitia kita kami hanya bisa membuka 2 pertanyaan, tapi nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di belakang panggung atau di belakang setelah ini, nanti Ibu boleh berdiskusi dengan Pak Kuncoro dan Pak Kusno. Mungkin pertama dari Ibu yang di depan. Terima kasih. Langsung saja tidak pakai. Begini, yang pertama menurut saya mau matur untuk yang mungkin boleh nama dan dari UP mana ya? Oke, saya Ibu Sumiati Sunario Keman dari Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, yang pertama, rumah kami masih di kampus di sebelah, jadi di Jalan Kolombo. Di sepanjang itu yang rumah tangga tinggal 2. Kami, Sunario Keman dan Ibu Suwardiman. Yang lain kantor, perusahaan. Bang. Lalu dulu waktu masih pakai tong itu kita buang di tong, tetapi orang luar semua membuang di situ. Barber seenaknya sampai tidak karuan lagi. Lalu diganti tong itu di dalam. Tapi sulit juga. Sekarang kita yang menyediakan tempat sampah di dalam halaman, mereka harus ngambil. Tetapi maaf sekali saya matur, bahwa tadi sudah ada rusernya, hari ini sampai ini untuk ini untuk ini. Kami sudah membuang sampah dalam itu sudah terpisah-pisah, yang organik, yang kertas, yang karena kami tidak hafal, jadi semua kami keluarkan dengan yang terpisah, dengan jalan terpisah. Tetapi mungkin dari dalam sudah penuh sekali, sering tidak terambil. Maaf sekali, kami sudah memisah-misahkan, dan ini pada waktu hujan, kalau kertas kan menjadi rusak, jadi kami harus meminggirkan lagi. Tapi kalau yang sampah organik, sampah plastik, kami tidak, kami biar aja hujanan tidak tambah rusak, begitu. Jadi sekarang ini di dalam, tapi jarang diambil. Karena coba Sabtu Minggu kan tidak ada pengambilan. Hari Senin mungkin dari dalam sudah penuh, kami dilewati. Dan saya tanyakan, Bu Suar juga sama, dilewati saja. Jadi kami kalau mengeluarkan sekarang, yang repot ini hujan ini. Kalau dulu panas kita tidak mikir, tapi yang hujan itu kita yang kertas kita harus kalau tidak terpakai. Itu kalau saya memprotes kami di situ. Lalu saya banyak pengalaman sekali mengenai sampah dapur. Sampah dapur itu yang organik. Benar-benar pada waktu tidak hujan dulu, saya manfaatkan langsung tanpa fermentasi dan apapun, saya buang ke tanaman. Jadi ada tanaman besar, kemudian di sekitarnya kami tanam tomat. Saya buang khusus tanpa fermentasi, tomatnya hasilnya hebat sekali. Satu pohon bisa 60 biji. Betul, tapi saya juga harus nyantel gitu ya, karena kalau tunduk itu kan lalu tidak patah ya. Saya tampilkan ke pohon yang besar yang di tengah, itu bisa baik sekali. Tetapi hujan ini, aduh, saya lalu merasakan betapa beratnya jadi petani. Rusak, sama sekali rusak. Tidak buahnya tidak jadi, masih kalau hijau itu langsung cepat jadi agak merah, tetapi sudah buka ada setnya, jadi tidak bisa dipakai. Sekarang ini saya hijau-hijau saya ambil, kan di masa hijau juga enak, tetapi betul-betul jadi bubrah, betul-betul sama sekali tidak, yaitu cepat sekali menjadi merah, tetapi sudah ada garit-garitnya, lalu ada binatangnya, jadi betul-betul terbuang.
sehingga saya ambil yang masih hijau sudah saya ambil. Mohon izin dipersingkat Ibu pertanyaan. Ya, ya, inilah pengalaman saya. Jadi saya menjadi tahu betapa sulit juga menjadi petani. Itu saja. Atur nuwun dan mohon perhatian yang UGM tadi, karena kami merasa tidak terlalu rutin sampah-sampah kami diambil. Atur nuwun sangat Ibu. Jadi pertanyaan pertama tadi terkait dengan bagaimana agar sampah-sampah yang sudah disiapkan begitu ya oleh masyarakat itu bisa lebih rutin diambil. Mungkin ibu-ibu ini bisa komplain atau ke telepon kemana begitu mungkin Pak Kusno, Pak Kuncoro kalau ada ya kalau ada apa-apa lain atau apa begitu ya. Sama tadi kalau di musim hujan mungkin bagaimana mempersiapkan tadi sampah-sampah tersebut. Sekalian kita satu lagi J, dari sebelah sini boleh ibu-ibu mohon izin J, biar rata ke kanan dan kiri begitu J. Mohon izin singkat J, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, apakah di lingkungan pembuangan sampah, sekitar sampah itu ada semacam pemulung-pemulung yang siap untuk memilah-milah juga gitu? Karena tadi seperti yang Bu Indun sampaikan, kita sudah milah dari rumah, kemudian ketika truknya sampah datang tuh dijadikan satu gitu. Nah kalau untuk sampah kering kan memang kita biasanya udah pilah gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang masih ada semacam plastik yang sudah kadung basah. Itu tuh kadang-kadang ada sedikit-sedikit atau sobekan-sobekan itu kan juga ikut ke bawah yang sampah basah gitu. Nah, kalau udah dibawa itu nanti terbawa. Nah, saya membayangkan itu seandainya di sekitar pembuangan sampah itu ada pemulung-pemulung yang dia juga memilah-milah seperti itu. Apakah ini saya tanyakan apakah di sekitar situ juga ada pemulung yang dia juga akan mengambil sampah-sampah yang bisa dijual? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Bu. Jadi tadi ada 2 penanya dengan 3 pertanyaan begitu J. Monggo Pak Kusno dulu atau Pak Kuncoro? Matur suwun Ibu. Kagem Bu Sumiati tadi. Terkait dengan dari rumah tangga sudah dipilah, artinya ada yang organik, ada organik, namun kemudian pengangkutannya pada waktu itu jalan, namun setelah ditempatkan di dalam pekarangan, di dalam pekarangan kemudian jangan diambil. Nah ini Ibu Bapak sekalian, tadi mungkin juga ada sampaikan Pak Kusno tadi bahwa untuk memang memilah ini kan dimulai dari rumah tangga, dan tadi juga ada yang jelas tadi sampahku bahwa subsidu. Nah artinya kalau kemudian yel-yel ini kemudian diterapkan di rumah tangga, ini akan luar biasa. Artinya ada pemilahan dari rumah tangga yang mana kalau itu sampah anorganik yang masih bisa bernilai ekonomi, itu nanti masih bisa dijual oleh ibu rumah tangga itu. Nah, kalau kemudian yang organik juga bisa diolah menjadi pupuk organik atau kompos atau tanah subur lah semacam itu. Kalau pupuk juga belum ya. Kalau pupuk itu kan ada spesifikasi tertentu, tapi ya tanah subur aja lah, mungkin seperti itu. Nah ini yang kemudian tadi bisa membuat rumah tangga itu tadi ada nilai ekonominya. Namun kalau itu tidak dijual, kemudian nanti diambil oleh ya tukang yang ngambil keliling dan sebagainya, ya ini nanti kemudian akan ditumpuk di tempat pemilahan. Tadi kalau jalan ya, kemudian nanti ke TPS 3R, ke TPST ataupun ke TPA. Nah tadi menyambung yang ibu juga tadi bahwa memang kalau kemudian itu sampai
sampai ke TPS 3R itu nanti juga sudah ada pemilahan di sana, ada pemilahan, kemudian yang bernilai ekonomi dijual dan sebagainya. Kemudian yang tidak bisa dikelola oleh TPS 3R nanti akan dikirim ke TPST. Di TPST juga ada pemilihan lagi. Nanti yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan akan dibuang ke TPA. Nah di TPA ini nanti dengan teknologi apakah dengan pembakaran, apakah kemudian dibentuk dengan semacam batu bata atau dan sebagainya, itu nanti di TPS atau di TPA-nya. Nah kemudian problemnya ini Bu, karena pengangkutan itu kan bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh pihak swasta. Ini yang kemudian menjadi problem. Ini kemudian yang nanti Ibu dalam rangka persiapan desentralisasi, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ini nanti akan bekerjasama dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Ini nanti mencoba skema tata kelola dari hulu sampai hilirnya. Jadi dari hulunya sampai ke rumah tangga, kemudian diangkut, pengangkutnya pun juga harus paham tentang itu. Nah ini yang kami baru akan skenariokan ulang dalam ini menyambut desentralisasi. Ini kemarin yang sudah berbincang-bincang dan kita akan ditindaklanjuti. Tata kelola manajemen persampahan dari hulu sampai hilir nanti kita susun, dan harapannya yang hal semacam itu nanti tidak terjadi. Kemudian sudah dipisah, ditumpuk, digabung lagi, dicampur lagi. Nanti mudah-mudahan tidak ada lagi. Seperti juga disampaikan Pak Kuncoro, salah satunya adalah dengan pengangkutan yang berbeda. Hari Senin organik, hari Selasa organik, hari Rabunya mungkin yang sisa betul tidak terpakai dan sebagainya. Ini nanti kita mencoba di situ dengan tata kelola manajemennya dari hulu hilir pengelolaan sampah. Mudah-mudahan nanti kerjasama dengan kabupaten kota bisa berjalan dengan baik. Karena yang pengangkutan itu nanti di teman-teman kota atau teman-teman kabupaten. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak terjadi kendala. Nah kalau yang tadi pemilahan tadi memang ada. Kalau Ibu bisa ke TPA Piungan, itu di sana banyak pemulung itu yang memilih ya, yang bisa laku, bisa bernilai ekonomi itu dipilih. Bahkan di sana itu tidak hanya manusia, di sana itu hewan juga banyak. Sapinya kalau sebelum pandemi itu sapinya bisa ribuan sapi yang ada di sana. Jadi di sana ada, dan harapannya nanti di sana itu tinggal memang yang tidak bisa dipakai atau tidak bernilai ekonomi. Nah selebihnya nanti sudah dipilih oleh teman-teman di TPS 3R, TPS dan sebagainya, itu sudah diambil yang bernilai ekonomi. Mungkin ini saja jawabannya kami. Semoga Pak Kuncoro mungkin boleh singkat ya Pak Kuncoro. Ya, jadi memang persoalannya dari dulu ya. Sudah dibilang terus dituntutnya jadi satu. Nah, selain tadi ada penjadwalan, kemudian kita dekatkan sebetulnya dari sumber ke pengelolaannya. Jadi yang mengelola harus desa untuk ke TPS 3R. Nyun Sewu itu dari desa apa ya? Yasan itu desanya apa? Kecamatan itu ya? Oh, Diwo, iya. Ya nanti ya, karena yang punya kewenangan sekarang Pak Kusno, nanti dicek aja di Diwo itu di desa Yasan itu sudah ada TPS 3R-nya apa? Kalau sudah ada, ya yang ngangkut itu dari mereka pakai tosa kecil-kecil itu yang lebih itu. Jadi memang dengan konsep desentralisasi ini semua harus selesai di tingkat kelurahan. Kemudian kalau yang organik ditumpuk di halaman itu, ini mungkin saya sarankan pakai rosida, itu akan lebih sehat itu. Jadi pakai perawan 4 tim, kemudian 2 meter, setengah meter dari bawah dilubangi, tanam di situ ada supaya kita memasukkannya ke dalam ya 1
itu membuat semacam yang disampaikan Pak Putra dengan pipa ini bikin lubang itu semacam apa ya, kalau dulu juga kan, tapi ini diameternya 80 cm atau satu piece beton itu kedalamannya 2 meter, bikin 2. Itu setiap ada sisa dapur dan sebagainya itu yang organik itu masuk ke sana semuanya. Tapi ada tutupnya, ada lubangnya di atas. Ditutup itu ada lubangnya juga. Nah, itu ternyata juga efektif untuk mengurangi sampah organik tadi. Untuk tadi tanah subur. Itu bikin 2. Yang satu penuh, ini nunggu bisa sempurna yang tadi subur, kemudian pakai yang lubang yang satunya. Nanti begitu sudah diambil untuk yang pupuk, untuk apa? Untuk tanaman-tanaman tadi, ini yang satu penuh gantian. Jadi bikinnya 2 dalam satu rumah tangga. Itu juga akan bagus. Nah, ini nanti juga yang tentunya nanti akan kita konsepkan tadi tata pengelolaan sampah dari hulu sampai hilirnya ini. Jadi di situ. Kemudian menambahkan. Jadi memang betul. Nanti ke depan kami juga akan merencanakan bahwa sampah ini tidak hanya selesai di kabupaten atau di kota, tapi memang betul nanti didekatkan di kabupaten. Ada 391 kelurahan yang ada di DIY. Ini akan kita konsepkan secara bertahap. Nanti dengan dana keistimewaan nanti untuk pembangunan TPS 3M. Jadi akan kita konsepkan tapi bertahap. Mudah-mudahan konsep yang tadi belum tadi nanti selesai dengan TPS 3R di masing-masing kelurahan. Itu sangat. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 jam begitu mendiskusikan terkait dengan sampah ini. Saya yakin sekali masih banyak pertanyaan begitu dari ibu-ibu terkait dengan implementasi dan lain-lain. Nanti mohon izin kalau masih ada yang ingin berdiskusi begitu Pak Kusno dan Pak Kuncoro. Tapi karena kita keterbatasan waktu begitu untuk pagi hari ini, mohon izin saya cukupkan. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Kuncoro dan Pak Kusno. Terima kasih banyak Bapak atas sharing dan insight-nya hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Nanti pulang dari sini diingat-ingat ya ibu-ibu, sampah adalah aset gitu sehingga nanti kita bisa mendukung apa yang sudah dirancang begitu oleh Bapak berdua dan juga secara umum pemerintah begitu untuk ikut mengurangi dan juga menciptakan lingkungan yang lebih baik begitu untuk generasi ke depan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada narasumber dan moderator. Mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima apresiasi sertifikat penghargaan dari Dharma Wanita Persatuan UGM. Untuk itu kami mengundang Ibu Pati Supriyadi untuk menyerahkan penghargaan. Sertifikat penghargaan diserahkan kepada narasumber. Diserahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Kuncoro Cahyo Adi MSc. Kemudian kepada Ibu Indur juga dipersyaratkan untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Kusno Wibowo STMT. Dan kepada 2 penanya yang tadi sempat Ibu kesempatan untuk bertanya, mengambil bingkisan di depan. Yang tadi bertanya bisa